Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junianti Iramli, NPM 022722119191, kelas 4A, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Yang terhormat Bapak Dr. Suito SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Baik, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Studi Etnografi Manajemen Privasi Komunikasi Pengguna Layanan E-Konseling Ibunda. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen privasi komunikasi pengguna atau klien terhadap e-konseling, yaitu konseling melalui media online. Peneliti mencoba mengungkap dan menganalisis cara pengguna atau klien mengelola privasinya di media online, yaitu layanan e-konseling bernama Ibunda. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui komunikasi jarak jauh yang dimediasi oleh Line, WhatsApp, dan website. Pengguna atau klien tidak bertemu langsung dengan psikolog atau konselor. Metode penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena mencoba menjelaskan bagaimana proses manajemen privasi komunikasi dilakukan. Menggunakan paradigma konstruktivis dengan strategi penelitian etnografi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian menggunakan purposive sampling dan diperoleh 6 pengguna atau klien dari e-konseling Ibunda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan umum daripada penelitian kualitatif yakni mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Konstruktivisme adalah sebuah perspektif yang meyakini bahwa makna atau realitas bergantung pada konstruksi pikiran. Para konstruktivis percaya bahwa pengetahuan itu ada dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Strategi penelitian menggunakan etnografi virtual atau netnografi. Hasil pada penelitian ini yaitu pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil yang didapat setelah melalui rangkaian metodologi penelitian berupa pengumpulan dan pengelolaan data. Selain itu, pada bagian ini akan dilakukan diskusi mengenai hasil penelitian. 1. E-konseling Ibunda. Ibunda merupakan tempat curhat dan konsultasi online berbasis teknologi dengan fokus kepada topik masalah diri, percintaan, pertemanan, dan keluarga. Ibunda bertujuan untuk menjadi tempat atau pertolongan pertama bagi kamu yang memiliki permasalahan. Ibunda didirikan pada Februari 2015. Menurut tim Ibunda, saat ini penduduk berusia produktif dihadapi dengan masalah yang cukup kompleks, terlebih lagi pada kalangan millennials atau generasi Z yang dinilai masih dalam tahap perkembangan secara mental. Maka dari itu, Ibunda ingin mensupport para SDM atau sumber daya manusia agar memiliki ketahanan mental yang cukup tinggi, supaya permasalahan apapun yang terjadi seseorang tidak akan putus asa dan cepat bangkit kembali. Selain memiliki tim beranggotakan 7 orang, Ibunda juga memiliki para pakar psikologi yang bekerja sama dengan Ibunda.
Sesuai dengan penjelasan mengenai e-counseling, di awal e-counseling adalah konseling yang dilakukan menggunakan bantuan teknologi. Teknologi yang dimaksud di sini adalah media yang terhubung dengan internet, yang memudahkan user atau klien dari jarak dan waktu yang berbeda untuk melakukan konsultasi. Kedua, menggunakan layanan user atau klien. Ibunda penggunaan e-counseling bagi user atau klien, ibunda memiliki tujuan yang berbeda-beda. Menurut hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap 6 user atau klien, ibunda tujuan penggunaan e-counseling dapat dibedakan sebagai berikut. A. Mencari solusi atas permasalahan yang dialami. Banyak user atau klien mencari e-counseling untuk membantu dirinya menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. B. Menceritakan perasaan yang sedang dirasakan. Tidak jauh berbeda dengan mencari solusi atas permasalahan yang dialami. Menceritakan perasaan yang sedang dirasakan juga sejalan dengan tujuan user atau klien untuk menyelesaikan permasalahan diri yang dialami. C. Mencari referensi mengenai kesehatan mental. Ibunda memiliki pengikut akun media sosial dalam jumlah yang lebih besar dari user atau klien yang curhat setiap harinya. Pembahasan pada penelitiannya ini yaitu pengungkapan informasi yang dilakukan oleh user atau klien sudah melalui proses-proses yang disebutkan dalam teori CPM atau Communication Privacy Management. Petronio dalam Griffin 2011 mengatakan bahwa Petronio melihat teori manajemen privasi komunikasi atau CPM sebagai peta cara orang menavigasi privasi. Dia ingin memikirkan batasan privasi yang mencakup informasi yang kita miliki, tetapi orang lain tidak tahu. A. Terdapat proses di mana seseorang mengorganisir informasi pribadinya. User atau klien percaya bahwa informasi pribadinya adalah miliknya dan mereka berhak mengontrol informasi tersebut. B. Salah satu faktor yang paling menonjol terhadap bagaimana user atau klien mengendalikan informasi pribadi miliknya adalah rasio risiko atau manfaat. C. Sesuai penjelasan mengenai CPM di atas, user atau klien memilih untuk mengungkapkan informasi pribadi miliknya kepada ibunda karena tidak terdapat banyak resiko yang mungkin didapatkan. Tidak terjadi pelanggaran batas privasi dan terciptanya kenyamanan atas interaksi yang dimediasi oleh media online. D. Kozinet 2010 menyatakan bahwa awalnya diasumsi anggota grup online hampir tidak pernah bertemu secara fisik. E. Selama kegiatan konseling dari awal, ibunda berdiri belum terdapat masalah mengenai kebocoran informasi pribadi atau user atau klien yang melakukan konseling. Kesimpulan, proses yang dilalui oleh user atau klien dalam mengorganisir informasi pribadi mereka mencakup prinsip yang ada di dalam teori CPM. Pada dasarnya, user atau klien ibunda percaya bahwa informasi pribadi adalah milik mereka dan mereka sepenuhnya memegang kendali atas informasi pribadi mereka. Selanjutnya, user atau klien mengikuti atau
mengikuti aturan privasi yang mereka miliki. Lalu setelah itu, user atau klien mulai terbuka dan menjadi percaya dengan ibunda. Kemudian terdapat koordinasi antara user atau klien mengenai batasan privasi. Terakhir, jika terdapat pelanggaran terhadap hal-hal yang telah dikoordinasikan bersama, maka hubungan antara user atau klien akan mengalami guncangan. Namun, sampai saat ini penelitian ini dilakukan pelanggaran belum pernah terjadi dan hubungan antara user atau klien dan ibunda tidak pernah mengalami guncangan. Sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti berupaya memberikan saran kepada pihak ibunda. Ibunda perlu melakukan koordinasi dengan para user atau kliennya untuk mengetahui bagaimana kinerja ibunda di mata user atau kliennya. Sekiranya pihak ibunda dapat merekrut lebih banyak tenaga kerja, baik dalam pihak yang melakukan pekerjaan operasional maupun psikolog yang dimiliki. Mengingat semakin banyaknya user atau klien yang dimiliki ibunda dan banyaknya user atau klien yang melakukan konsultasi dalam sehari. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai e-konseling ibunda dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.